Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Insya Allah baik ya. Pagi ini masih bertemu dengan Bu Arida. Hari ini kita akan mempelajari masih KD 3.3, yaitu tentang pewarisan sifat bagian ketiga, yaitu hukum Mendel 2 atau persilangan dihibrid. Oke, sudah siap semua ya? Kita akan mulai bahas. Di sini, persilangan dihibrid itu adalah persilangan dengan dua sifat beda, seperti yang sudah kalian dulu pelajari gitu ya, secara teori, bahwa dalam persilangan dihibrid, ya, nantinya akan menghasilkan perbandingan fenotip pada F2 4 macam, yaitu dengan perbandingan 9:3:3:1. Sedangkan untuk perbandingan genotip, di situ ada 9 macam genotip, yaitu 121, 242, dan 121. Nah, kalau kalian lihat dulu waktu monohibrid, itu perbandingan fenotipnya kalau pada F2 adalah 31, cuma 2 macam saja ya. Nah, untuk genotipnya itu ada 3, yaitu hanya 121. Berarti ketika dihibrid ini adalah 2 kali lipatnya, ngono ya. Oke, sekarang kita akan belajar dari mana asalnya perbandingan tadi, gitu ya. Oke, kita akan melihat contoh berikut. Nah, pada persilangan kacang ercis berbiji bulat warna kuning dengan kacang ercis berbiji kisut warna hijau, dihasilkan keturunan kacang ercis berbiji bulat warna kuning. Sifat bulat dan kuning adalah dominan, sedangkan kisut dan hijau adalah resesif. Pertanyaannya di sini, tentukan perbandingan fenotip dan genotip pada F2-nya, gitu ya. Oke, ingat kembali, dalam suatu persilangan, apa yang harus kalian lakukan dulu? Yang pertama, tentukan dulu gennya, gitu ya. Untuk bulat, karena dia dominan, maka kita lambangkan misalkan huruf B besar. Sedangkan kuning, kita lambangkan dengan H besar. Kisut, karena dia resesif, maka dia kan lawannya bulat, kita lambangkan B kecil. Sedangkan hijau, sebagai lawan dari kuning, kita lambangkan dia dengan H kecil. Oke, menentukan gen, insya Allah bisa ya. Lalu setelah itu, kita buat diagram persilangannya. Ingat urutannya ya. Pertama itu adalah P, yang kedua cari gametnya, yang ketiga tentukan F-nya atau keturunannya. Oke, kita buat P1 karena di sini nanti diminta sampai F2. F2 berasal dari P2. Kita silangkan dulu P1 dari soal, yaitu bulat kuning dengan kisut hijau. Bulat tadi B besar, kuning genotipnya H besar, H besar. Maka di situ B besar, B besar, genotipnya H besar, H besar, bulat kuning. Kita silangkan dengan kisut hijau. B kecil, B kecil, H kecil, H kecil. Oke, selanjutnya cari gametnya. Ingat, B besar, B besar, H besar, H besar. B kecil, B kecil, H kecil, H kecil. Semuanya adalah monohibrid. Maaf, semuanya adalah homozigot ya. Maka 2/0 satu macam gamet B besar H besar, B kecil H kecil. Lalu kita ketemukan tadi B besar B kecil, H besar H kecil, bulat kuning. Selanjutnya, karena yang ditanyakan sampai F2, maka kita silangkan sesama F1, yaitu B besar B kecil H besar H kecil, kita silangkan sesamanya. Maka nanti cari gametnya dulu ya. B besar B kecil H besar H kecil itu adalah 2 heterozigot. B besar B kecil dan H besar H kecil. 2/2, 4 macam gamet. B besar H besar, B besar H kecil, B kecil H besar, dan B kecil H kecil. Itu ya. Oke. Setelah itu, dulu Bu Arida pernah mengajarkan di persilangan monohibrid untuk membuat papan catur gitu ya. Nah, kita buat papan caturnya. Jadi yang gamet jantan 4, gamet betina 4, lalu sehingga disitu kalau kita ketemukan ada 16 macam keturunan. Kalian bisa gabungkan di situ ya. Misalnya dilihat yang pertama.
kotak pertama gamet B besar H besar dengan B besar H besar, maka ketemunya di situ adalah B besar H besar H besar. Lalu kita lihat kotak bawahnya. Jika B besar H besar yang atas bertemu dengan B besar H kecil, maka nanti menghasilkan B besar H besar H kecil, gitu ya. Terus sampai semua kotak sudah terisi, dan disitu sudah berbeda-bedakan, lihat ya. Untuk yang bulat kuning, fenotip bulat kuning, kalau kalian lihat di situ berwarna merah, itu ada 9. Lalu untuk yang bulat hijau, ya warnanya biru di situ, ada 3. Kisut kuning, warnanya hijau, ada 3 juga. Sedangkan kisut hijau, saya beri warna hitam, itu ada 1, gitu ya. Lalu bagaimana genotipnya, Bu? Di situ dilihat genotipnya ya. B besar H besar H besar, kalau kalian cermati, itu saya beri warna merah, cuma ada 1. B besar H besar H kecil, warna ungu, ada 2, gitu toh. B besar H kecil, coklat, ada 1. Berarti 1, 2, 1, gitu ya. Lalu B besar H besar, itu di situ saya beri warna hijau, ada 2. Lalu B besar H kecil, itu lihat menyilang ya, seperti membentuk diagonal, ada 4. Lalu nanti ada B besar H kecil, ada 1 warna kuning di situ. Lalu yang selanjutnya B kecil, H besar, ungu itu saya beri, itu warna hanya ada 1. B kecil, H besar, H kecil, itu saya beri kuning ya, saya blok kuning itu ada berapa? Betul, ada 2, dan terakhir B kecil, H kecil, itu ada 1. Oke, jadi kalau kalian lihat di situ nanti ya, kita akan melihat dari tabel kita akan dapatkan itu perbandingan fenotipnya, bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, kisut hijau, 9, 3, 3, 1. Lalu kalau untuk genotipnya 1, 2, 1, 2, 4, 2, dan 1, 2, 1. Gitu ya. Oke, Bu, ada cara lain enggak, Bu? Kalau misalnya soalnya pilihan ganda, apakah kita buat papan catur? Oke, kita bisa membuat lebih sederhana. Nah, dulu kita belajar persilangan monohibrid ya. Jika B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil, maka untuk perbandingan fenotip ada 3 bulat yang dominan, nah 1 kisut untuk yang resesif. Untuk genotipnya yang bulat itu kan bisa B besar atau B besar B kecil. Sedangkan yang kisut itu pasti B kecil B kecil. Oke, kita lihat ya. Untuk mencari perbandingan fenotip, kita terapkan rumusan 3-1 gitu ya. 3 untuk gen dominan, 1 untuk gen resesif. Sehingga, nah ini kalau kalian cermati ya, 3B besar, karena tadi bulat B besar, pasangannya bisa B besar atau B besar B kecil, maka di situ untuk 3 Bu Arida buat B besar strip. Sedangkan 1 untuk kisut resesif, saya buat B kecil, itu ya. Lalu, dia kan berpasangan dengan H, ya, kuning dan hijau tadi. 3 untuk dominan kuning, H besar strip, karena nanti bisa H besar atau H besar H kecil, jadi nanti B itu sama dengan H gitu ya, cuma diganti hurufnya saja. Lalu untuk 1 H kecil hijau. Lalu kita kalikan itu, 3 dikali 3, 9, B besar H besar. 3 kali 1, 3, B besar H kecil. 1 kali 3, 3, B kecil, H besar strip. Lalu 1 kali 1, 1, B kecil, H kecil. Maka di sini akan didapatkan perbandingan 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, 1 kisut hijau, gitu ya. Jadi B besar untuk bulat, H besar untuk kuning. Ingat kembali tadi kita umpamakan gennya. Oke? Lalu bagaimana dengan genotipnya, Bu? Genotip, ya, kita pakai perbandingan 1, 2, 1. 1 untuk homodominan,
2 nanti untuk heterozigot, lalu nanti 1 untuk homoresesif. Sehingga nanti kalian di sini bisa langsung melihat hasilnya gitu ya. Kalau satu B besar kita kawinkan dengan satu H besar, maka di situ hanya dihasilkan satu macam saja yang B besar, H besar. Kalau di situ B besar silangkan dengan H besar H kecil, ketemukan H besar H kecil, maka mendapatkan 2. Ya, dan seterusnya sampai nanti pada terakhir 1 homoresesif B kecil ketemu 1 homoresesif H kecil. Oke ya? Insya Allah bisa ya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soalnya. Lihat anak-anakku. Disilangkan tanaman mangga berbuah besar rasa manis dengan genotip B besar B kecil, M besar dengan buah mangga kecil rasa masam B kecil, M kecil. Tentukan prosentase tanaman mangga berbuah besar manis dari persilangan tadi. Oke, ingat, dalam sebuah persilangan tahap demi tahap harus kalian terapkan, gitu ya. Karena di sini sudah diketahui langsung pada genotip, maka bisa kamu urutkan mulai dari P, gitu ya. Kita cari P-nya dulu. Nah, P yang mau disilangkan B besar, B kecil, M besar dengan B kecil, M kecil, besar manis dengan kecil masam. Tahapan yang kedua urutannya apa? Oke, betul, cari gametnya. Karena dia di situ B besar, B kecil, M besar, itu kan heteronya ada 1 B besar, B kecil. Maka 2 pangkat 1, 2 macam gamet. Nanti gamet yang dihasilkan B besar, M besar, dan B kecil, M besar. Sementara yang kecil masam B kecil, M kecil. Lalu kita ketemukan itu. Nah, didapatlah yang pertama B besar, B kecil, M kecil, besar manis. Yang kedua B kecil, M kecil manis. Maka kalau yang ditanyakan adalah buah besar dan manis, itu kita hitung 1 dari 2 macam keturunannya. Dilihat F1-nya ada 2 macam, besar manisnya ada 1 gitu ya, 1/2 atau setengah dikali 100% hasilnya 50%. Insya Allah bisa ya. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Pada kelinci, warna bulu hitam dominan terhadap putih dan warna bulu kasar dominan terhadap halus. Jika disilangkan kelinci berbulu hitam halus dengan putih kasar, tentukan banyaknya kelinci hitam kasar. Pada F2, jika F1 disilangkan sesamanya dan dihasilkan 480 ekor kelinci, gitu ya. Oke, hitam dominan, putih resesif. Kita umpamakan nanti gen-gennya gitu ya. Lalu nanti kasar dominan, terus halus resesif. Oke, kita jawab. Hitam misalkan P besar, putih P kecil, kasar H besar, halus H kecil. Gitu ya, insya Allah udah bisa ya sampai sini ya. Lalu kita lanjutkan, buat P1-nya, hitam halus, goleki di situ, oh hitam P besar, halus H kecil, berarti H kecil. Sedangkan putih P kecil, H besar untuk kasar. Lalu langkah yang kedua, betul, sip, cari gamet. Ya, P besar H kecil, H besar, karena dia homozigot, gametnya 1 saja. Lalu tahapan yang ketiga, cari F1-nya. Di situ kita ketemukan ya, P besar P kecil, H besar H kecil, hitam dan kasar. Karena yang diminta adalah F2, maka kita akan mengawinkan sesama F1, gitu ya. Setelah itu, cari gametnya. Nah, karena tadi sudah belajar cara singkat, ya, karena yang di situ ditanyakan adalah kelinci hitam kasar itu adalah fenotip. Kita akan gunakan perbandingan 3 dominan 1 resesif. Oke, kita lihat di sini. 3P besar, gitu ya. 1P kecil,
3H besar, 1H kecil. Nah, sehingga di situ akan kita dapatkan 9331. Karena yang diminta adalah hitam kasar, hitam tadi dilihat P besar, kasar adalah H besar, maka bisa kita lihat di situ angkanya menunjukkan di angka 9. 9 dari, kalau kamu hitung, 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu adalah 16. 9 per 16 dikali 480, maka ada 270 ekor kelinci yang berbulu hitam kasar. Itu ya. Oke ya, insya Allah bisa ya. Oke, jadi Burida tegaskan lagi tadi untuk di hibrid, ingat kembali, di situ perbandingan fenotipnya 9331 jika heterozigot yang disilangkan. P besar P kecil, H besar H kecil, P besar P kecil, H besar H kecil, gitu ya. Lalu, kalau bukan heterozigot, maka kalian menyilangkan seperti biasa, kawinkan, cari gamet, lalu hitunglah keturunannya. Sedangkan untuk perbandingan genotip tadi 121, 242, dan 121. Gitu ya. Oke ya. Nanti untuk lebih bisa memahami, kalian bisa belajar latihan soal. Bagaimana? Insya Allah mudah ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengerjakan soal-soal tentang pewarisan sifat hukum Mendel 2. Oke, saya akhiri dulu. Insya Allah kita bertemu kembali dengan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.